Ibu udah oke? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Coach. Ya, selamat pagi Bu Erni. Selamat pagi, Coach. Ya, apa kabar Bu? Alhamdulillah, baik hari ini, Coach. Oke, alhamdulillah. Sedang sibuk apa, Coach? Ini saya sedang sibuk membuat laporan dari pendampingan individu yang kedua, Coach. Oke, sibuk melakukan pelaporan pendampingan individu. Seperti itu, Coach? Betul, betul, Coach. Oke, wow, keren sekali. Sebentar lagi kita akan melakukan sesi coaching. Coaching sendiri merupakan proses memfasilitasi Ibu dengan menuju tujuannya untuk memperjelasnya, kemudian menemukan langkah dan juga sumber daya yang diperlukan. Apakah oke, Bu? Oke, Coach. Oke, dalam satu sesi coaching ini saya berkomitmen untuk mendukung, mendengar, dan juga bertanya. Saya berkomitmen untuk hadir penuh dan juga memperhatikan Ibu. Apakah oke? Oke, oke, Coach. Oke, di sela-sela coaching ini saya akan memberikan umpan balik. Apakah Ibu berkenan menerimanya? Oke, berkenan, Coach. Oke, tujuan dari umpan balik ini adalah agar Ibu lebih mudah dan juga lebih cepat mencapai tujuan. Apakah berkenan, Bu? Berkenan, Coach. Oke, saya akan mendengar dan menyampaikan apa yang Ibu sampaikan darinya. Terus kemudian saya akan memberikan umpan balik dengan bertanya dan juga menyampaikan usulan. Apakah oke? Oke, Coach. Oke. Agar umpan balik tercatat dengan baik, kita membutuhkan kertas dan juga alat sebagai sumber daya di mana Ibu bisa menggunakannya untuk mencatat. Apakah berkenan? Oke, berkenan, Coach. Oke, umpan balik yang saya sampaikan dapat benar maupun salah, dapat sesuai dan juga tidak. Apakah berkenan? Berkenan. Oke, bila Anda menerima umpan balik dari saya, perlu tindak lanjut agar lebih bermanfaat. Apakah berkenan, Bu? Oke, berkenan, Coach. Oke, kita langsung mulai saja ya, Bu ya. Kita akan melakukan sesi coaching ini selama kurang lebih 15 menit. Apakah oke? Oke, Oke. Selama satu sesi coaching ini, apabila nanti kita sudah keluar dari topik, saya akan menggunakan tanda seperti ini untuk dapat apa ya, mengganti kita menuju ke tujuan yang sudah kita sepakati, tapi ya sudah kita sepakati. Apakah oke? oke, Coach. Oke. Di akhir sesi coaching ini, apa tujuan yang ingin Ibu capai? Oke, saya di akhir sesi coaching ini saya ingin mendapatkan tujuan untuk langkah-langkah saya melaksanakan kegiatan pro bono coaching nantinya, Coach. Oke, tadi saya mendengar Ibu ingin mendapatkan tujuan, terus kemudian juga langkah-langkah untuk melakukan pro bono coaching seperti itu, Bu. Apakah benar? Betul, Coach. Apa yang Ibu maksud dengan tujuan, terus kemudian juga ada langkah-langkah? Eh, saya ingin, saya memiliki tujuan, tujuannya itu adalah mengetahui langkah apa yang harus saya lakukan untuk memulai sebuah pro bono coaching, Coach. Oke, mengetahui langkah sebelum melakukan pro bono coaching seperti itu? Coach, betul. Oke, mengetahui langkah sebelum melakukan pro bono coaching. Apa yang Ibu ketahui tentang pro bono coaching? Bono coaching adalah sebuah coaching eh, tak berbayar, ya, hanya melakukan
coaching bersama klien, tapi di sini seperti biasanya kalau yang namanya sesi coaching itu biasanya kan berbayar ya, Coach. Tapi kalau ini tidak, Coach. Oke, jadi melakukan sesi coaching tanpa berbayar seperti itu, Bu. Iya, betul, Coach. Oke. Apakah ini relevan, Bu? Insya Allah relevan, Coach. Oke. Kalau misal ini relevan, apa hasil tanda bahwa ini tujuan ini akan sukses seperti itu? Eh, Tandanya bahwa kalau hal ini itu sukses, saya akan bisa mendapatkan klien. Yang pertama, mendapatkan klien untuk melakukan sesi coaching pro bono, melakukan sesi pro bono coaching. Yang kedua, eh, saya akan melaksanakan pro bono coaching bersama klien yang saya dapatkan itu, Coach. Oke. Jadi Ibu mengharapkan bahwa ketika tujuan ini selesai, itu Ibu mendapatkan klien dan juga bisa melakukan pro bono coaching seperti itu? Ya, Coach. Oke, berarti ini tadi tujuannya yaitu tujuan yang lebih spesifik bisa Ibu sebutkan? Saya ingin mendapatkan langkah-langkah yang terbaik, yang lebih mudah untuk melakukan pro bono coaching, Coach. Oke, mengetahui langkah-langkah terbaik eh, sebelum melakukan pro bono coaching seperti itu, Bu. Coach, betul. Oke, apakah ini terukur, Bu? Ya, terukur, Coach. Saya saya memperkirakan Iya. nanti dalam waktu dekat, paling tidak setelah saya menyelesaikan laporan pendampingan dan persiapan untuk lokakarya selesai, saya akan mempersiapkan untuk melakukan pro bono coaching, Coach. Kemudian mungkin waktu minggu depan saya akan memulainya, dan hal ini bisa saya batasi. Saya memberi batasan 1 minggu untuk saya bisa melakukan itu. Oke, Ibu memberikan waktu 1 minggu untuk melakukan itu. Apa saja yang ingin Ibu lakukan? Pertama, saya ingin apa ya, membuat sebuah ti- apa ya, promosi bahwa saya akan membuka sebuah sesi pro bono coaching untuk teman-teman, dan mungkin ini bisa saya lakukan di sekolah karena dalam lingkungan terkecil saya ada di sekolah dan di keluarga. Nah, akan saya lakukan untuk di keluarga dan untuk di sekolah. Ini sangat memudahkan saya karena satu, di sekolah belum begitu banyak orang-orang yang tahu apa itu coaching, apalagi tentang pro bono coaching. Yang kedua, mereka adalah yang bersinggungan saya langsung dengan saya setiap harinya, sehingga akan lebih mudah komunikasinya dengan mereka. Oke, jadi langkah yang akan Ibu lakukan yaitu membuat promosi coaching kepada orang-orang sekitar, baik di lingkungan rumah maupun di sekolah. Apakah benar? Ya, betul. Oke, apakah ada langkah lain yang perlu dilakukan, Bu? Ada apa, Coach? Terputus tadi. Apakah ada langkah lain yang perlu dilakukan? Langkah lain yang perlu saya lakukan mungkin saya mulai meluangkan waktu, kemudian membuat pendekatan, baik ke pendekatan kepada teman-teman ataupun dengan pimpinan saya di sekolah, sehingga ketika pimpinan saya mendukung, insya Allah saya akan lebih mudah melakukan kegiatan di sekolah, Coach. Oke, saya ulangi lagi ya Bu ya. Saya tadi mendengar bahwa langkah yang perlu Ibu buat adalah membuat promosi coaching kepada orang-orang sekitar, baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah. Terus ada juga meluangkan waktu
Terus kemudian ada juga melakukan pendekatan kepada pimpinan sekolah agar proses coaching ini berjalan dengan baik. Seperti itu, Bu. Baik, betul. Apakah ini sudah cukup, Bu? Oke, cukup. Apakah ini sudah runtut? Sudah, Coach. Oke, jadi Ibu, saya ulangi lagi ya. Tadi berarti yang pertama itu membuat promosi coaching, terus kemudian meluangkan waktu, terus melakukan pendekatan dengan pimpinan sekolah. Seperti itu, Bu? Ya. Oke, wow, keren sekali. Apa sumber daya yang Ibu perlukan? Oke, untuk sumber daya itu saya sudah memiliki sumber dayanya. Saya adalah di sekolah adalah seorang wakil kepala sekolah bidang hubungan masyarakat. Nah, dari situ saya akan lebih mudah untuk berkomunikasi kepada kepala sekolah. Kemudian hal ini juga berkaitan dengan PMM yang harus saya kumpulkan di Egin di akhir bulan Juni, sehingga ini bisa menjadi aksi nyata saya untuk menjadi narasumber di dan di PMM juga saya mengambil tem topik pembahasannya adalah coaching, sehingga ini akan sangat membantu baik di Ekin saya atau di PMM saya sebagai aksi nyata dan eh, seperti biasa di sekolah kami itu pada akhir tahun akan diadakan IHT atau in-house training eh, untuk guru sebagai narasumbernya dan ini sudah tepat untuk menambah kegiatan di sekolah sehingga baik guru, baik saya atau kepala sekolah atau guru yang lain akan mendapatkan pengalaman atau mendapatkan ilmu tentang coaching. Seperti itu, Coach. Oke, wow, keren sekali. Tadi saya mendengar mengenai PMM, Bu. Bisa Ibu jelaskan apa itu PMM? Eh, itu platform Merdeka Mengajar itu untuk guru, yaitu untuk guru dan penilaian guru juga ada di sana. Di sana juga disediakan untuk guru berbagi dan guru-guru yang ingin guru-guru yang memiliki kemampuan untuk aksi nyata akan dapat dikumpulkan di sana, bukan dikumpulkan ya, dapat di sana sudah ada modul yang bisa dipelajari, banyak sekali modul tentang macam-macam tema dan topik, dan itu harus dipelajari, kemudian nanti dikumpulkan di situ sebagai aksi nyatanya dikumpulkan itu untuk penilaian kinerja guru. Yang kemarin itu pada saat saya itu observasi apa melakukan penilaian melalui PMM oleh kepala sekolah, setelah diobservasi itu kan ada tindak lanjut. Tindak lanjut yang di yang ada di form itu adalah memilih salah satu tema yang harus dikerjakan sampai pada akhir aksi nyata. Nah, kemarin harusnya bulan Mei dan Juni saya harus sudah membuat aksi nyatanya, tetapi karena beberapa tugas yang belum selesai, sehingga eh, sampai hari ini aksi nyata sebenarnya modulnya sudah saya baca dan semuanya hampir sama dengan yang ada di kita mempelajari coaching nih, tentang ya kalau di PMM itu ada atap dan baja, sedangkan kita itu kan tidak mempelajari atap dan baja. Eh, Sedangkan kita kan mempelajari tentang skor, itu hampir sama dengan skor, tetapi di sana itu ada atap dan baja. Nah, itu hampir sama dengan proses kita belajar coaching di sini. Sehingga saya memilih topik coaching itu agar mempermudah karena saya punya basic atau punya dasar pemahamannya sehingga untuk memudahkan saya untuk melakukan aksi nyatanya nanti. Dan itu terkait dengan penilaian saya sebagai guru eh, elek- elektronik
kinerja ya, penilaian kinerjanya yang akan dinilai oleh Bapak Kepala Sekolah setiap 3 bulan sekali. Oke, Bu. Tadi saya mendengar bahwa sumber daya yang Ibu miliki adalah Ibu sebagai humas di sekolah seperti itu. Ya, Terus betul. kemudian juga Ibu sebagai guru seperti itu yang saat ini menggunakan eh, kurikulum Merdeka Belajar seperti itu ya Bu ya, sehingga ada tuntutan-tuntutan yang mengharuskan Ibu untuk mengisi itu dengan coaching seperti itu Bu. Ya, sebenarnya bukan hanya banyak sekali pilihan, tapi pada saat umpan balik itu yang muncul itu hanya ada 2 topik, dan topik yang pertama itu saya lupa ya. Topik yang kedua adalah coaching, tentang coaching ya. Karena saya merasa sudah punya dasar pemahamannya, sehingga saya memilih temanya coaching. Kemudian itu ada kurun waktunya ya, waktu yang disediakan itu waktu itu saya mengisi mengisi PMM-nya di bulan Mei, dan saya memutuskan untuk menyelesaikannya di bulan Mei dan Juni karena pada bulan Juli Ekin dan apa ya, PMM, penilaian di PMM itu akan dinilai kembali, sehingga saya harus membuat aksi nyata. Sebenarnya harus segera membuat, tapi dari kemarin belum sempat sempat dan sempat. Hari ini mungkin kesempatannya ini saya double fight ya, berarti double lah, untuk PMM iya, untuk Ekin iya, bisa untuk IHT iya, kemudian untuk tugas coaching juga iya. Oke. Oh, keren sekali. Apakah ada sumber daya lain yang Ibu miliki? Nah, untuk sumber daya yang lain mungkin karena coaching ini kan sudah di akhir sesi ya, sudah waktu untuk pembelajaran sudah 20 pertemuan, dan ada waktu saya tidak di apa ya, hanya tugas ini saja, kemudian lokakarya dan pendampingan sudah selesai, jadi saya tinggal mempersiapkan penilaian pada jurnal 1.4 dan jurnal 2.1 yang memang belum selesai dibuat oleh CGP saya, sehingga saya masih ada banyak waktu luang untuk melakukan. Cuman saya juga memang eh, ada beberapa tugas yang memang harus saya selesaikan seperti prakrin dan sebagainya, itu kan belum saya selesaikan, tetapi insya Allah saya memiliki waktu yang cukup untuk melakukan kegiatan ini. Mungkin ya kegiatan ini tidak terlalu lama, 2 hari, insya Allah sih selesainya. Persiapan 1 hari 30 menit untuk ininya, kegiatannya. Karena kegiatannya itu kan melalui tatap maya, sehingga tidak memerlukan saya harus ada di kantor. Nggak tahu sih kalau misalnya tidak tatap maya, apakah diperbolehkan saya memvideo pada saat saya memberikan pemahaman tidak melalui tatap maya. Saya kurang tahu apakah diperbolehkan. Oke. Terus kemudian, apa dampak yang akan terjadi dengan dijalankannya langkah-langkah ini? Nah, yang pasti ada banyak hal, ada dampak positifnya ya ketika saya melakukan promosi ke teman, kemudian nantinya juga melakukan pro bono coaching. Itu yang pertama, ketika saya memberikan sosialisasi lah, promosi kepada teman-teman atau kepala sekolah di sekolahan, itu dampaknya satu, PMM saya mendapatkan aksi nyata di PMM yang bisa saya unggah di PMM. Yang kedua, kinerja saya nanti terisi dengan langkah tindak lanjut yang sudah saya persiapkan di bulan Juni. Kemudian eh, saya akan memiliki rasa percaya diri ketika yang kemarin-kemarin teman-teman itu, lah Bu Erni jangan sibuke orang umum kayak gitu, mengatakan bahwa itu saya itu dianggap mencari mencari pekerjaan, mencari kesulitan. Saya dianggap mencari kesulitan. Wong sudah jelas-jelas apa sih yang mau dicari, PP sudah, Humas sudah, guru sudah, semuanya sudah loh, kok sok-sokan mencari ilmu bentuk sebagai coach kayak gitu, sudah dibilang seperti itu, nanti mungkin
saya bisa menunjukkan inilah ilmu yang saya dapatkan dari apa yang saya kerjakan kemarin. Saya bisa mampu menjadi seperti ini. Kemudian dampaknya lagi, insya Allah sih harapannya banyak teman-teman yang mulai terbuka pikirannya bahwa seorang guru itu juga penting sekali menguasai ilmu coaching, sehingga saya akan lebih mudah seperti itu, Coach. Oke, wow, keren sekali. Terus kemudian ini, sebagai akhir ini, apa kesimpulan yang dapat Ibu ambil dalam satu sesi coaching ini? Oke, kesimpulannya saya akan melakukan langkah-langkah terbaik untuk dapat membuat sebuah pro bono coaching yang diawali dari seperti mempromosikan atau mensosialisasikan kepada teman-teman melalui komunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Kemudian saya akan melakukan sesi ini baik luring maupun daring. Kalau diperbolehkan ya luring, kalau tidak diperbolehkan oleh panitia, saya harus tetap menggunakan tatap maya, ya insya Allah nanti saya lakukan secara tatap maya. Nah, dampak yang akan saya dapatkan adalah selain saya juga tugas coaching itu selesai, saya juga akan selesai membuat aksi nyata untuk tema coaching di sekolah untuk diunggah ke PMM dan untuk pengisian kinerja saya setiap 3 bulan sekali saya juga karena kemarin sudah ada tindak lanjut yang harus saya isi, yaitu berupa aksi nyata ini. Seperti itu. Dampaknya pasti akan Oke, saya wow. akan sebuah prestasi ketika saya menyelesaikan semua. Oke, kemudian action plan apa yang akan Ibu lakukan? Action plan-nya mungkin saya akan komunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah, kemudian membuat jadwal, dan saya akan menyiapkan kalau memang harus daring ya, saya akan mempersiapkan link Zoom-nya, kemudian kesepakatan dengan Bapak Kepala Sekolah membuat undangan, kemudian daftar hadir yang ada di link daftar hadir yang saya buat untuk saya bagikan di di link nanti pada saat Zoom dan saya juga harus mempersiapkan alat dan bahan materi, alatnya laptop, kemudian materinya harus saya siapkan. Seperti itu, Coach. Oke, wow, keren sekali. Mungkin itu saja Bu sesi coaching pada pagi hari ini. Semoga ini dapat bermanfaat dan sampai jumpa di sesi coaching berikutnya. Saya tutup ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Coach.